Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Oktavianti. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dari penelitian saya sendiri yang berjudul analisis rasio profitabilitas terhadap kinerja perusahaan selama masa pandemi. Studi kasus CV Custom Furniture. Langsung saja, pada bab 1 yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah. Pada dasarnya, suatu tujuan didirikan sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal, sehingga dapat mempertahankan dan menjaga kelangsungan perusahaan itu sendiri. Arza dan Ramayani tahun 2013. Semakin lama perusahaan berdiri, semakin besar keinginan perusahaan untuk berkembang lebih besar lagi. Salah satu kuncinya yaitu dengan adanya laporan keuangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun yang menjadi permasalahan pada latar belakang tersebut, yaitu bagaimana kinerja keuangan pada CV Custom Furniture selama tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan net profit margin. Yang kedua, bagaimana kinerja perusahaan pada CV Custom Furniture selama tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan return on asset. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan pada CV Custom Furniture selama tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan return on equity. Lalu, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada CV Custom Furniture pada tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan net profit margin. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada CV Custom Furniture pada tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan return on asset. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada CV Custom Furniture pada tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan return on equity. Lalu ada manfaat penelitian bagi peneliti, bagi perusahaan, dan juga bagi pihak lain. Selanjutnya masuk bab 2 mengenai kajian teoritis. Yang pertama adalah laporan keuangan. Menurut Munawir tahun 2010, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dan pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2004, standar akuntansi keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang pertama itu ada neraca. Menurut Munawir, tahun 2010 neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal pada suatu perusahaan tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Menurut Sirait tahun 2014, 20 laporan laba rugi adalah suatu laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan untuk menjalankan operasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Menurut VES tahun 2005, laporan perubahan modal merupakan suatu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Yang keempat adalah laporan arus kas selama periode. Menurut SAK tahun 2004, arus kas masuk dan arus kas keluar adalah investasi yang sifatnya sangat liquid berjangka pendek dan dengan cepat dapat disajikan dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu ada karakteristik laporan keuangan. Ada 4, yaitu yang pertama dapat dipahami, relevan, handal, dan juga dapat dibandingkan. Selanjutnya, keterbatasan laporan keuangan.
Ada 7 poin keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan dapat bersifat historis. Laporan keuangan menggambarkan nilai harga pokok atau nilai pertukaran pada saat terjadi transaksi. Yang ketiga, laporan keuangan bersifat umum dan bukan maksud untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Yang keempat, proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan dalam memilih alternatif dari berbagai pilihan yang ada dan sama. Yang kelima, akuntansi tidak mencakup informasi yang material. Yang keenam, laporan keuangan bersifat konservatif. Dan terakhir, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Menurut Harjito dan Martono 2011.51, analisis laporan keuangan ini merupakan analisis yang mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang lebih, dapat mengenal informasi yang tidak tampak dalam laporan keuangan, mengetahui kesalahan dalam laporan keuangan, dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten, dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, bisa memprediksi potensi apa saja yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang, dan dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan metode sebelumnya. Lalu ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan menggunakan aturan-aturannya. Lalu ada tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yang terakhir untuk mengetahui stabilitas usaha. Pengukuran kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja keuangan yang digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, analisis rasio profitabilitas, di mana rasio ini merupakan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya maupun jangka pendek dan tepat pada waktunya. Kedua, solvabilitas. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Langsung ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama itu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi sampel, ada sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, data yang dipergunakan, dan juga analisa data. Hasil penelitian dan pembahasan ini berada di bab 4. Yang pertama itu analisis data. Pada CV kinerja Kasan Furniture berdasarkan net profit margin. Yang kedua, kinerja CV Kasan Furniture berdasarkan return on asset. Yang ketiga, kinerja CV Kasan Furniture berdasarkan return on equity. Pembahasan yang pertama adalah kinerja CV Kasan Furniture berdasarkan net profit margin. Yang kedua, ada kinerja CV Kasan Furniture berdasarkan return on asset. Yang ketiga, ada kinerja CV Kasan Furniture berdasarkan return on equity. Langsung saja pada bab 5, yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya, setelah melihat data-data laporan keuangan di atas, maka diperoleh laporan keuangan pada CV Kasan Furniture mengenai analisis rasio profitabilitas sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan yang telah diuraikan. Maka terdapat kesimpulan. Yang pertama, kinerja keuangan CV Kasan Furniture selama tahun 2017 sampai tahun 2020 berdasarkan net profit margin, di mana pada tahun 2018 ini net profit margin yang sangat baik dibanding pada 2 tahun sebelumnya atau 2 tahun ke depan dengan net profit yang dinilai lebih tinggi. Bisa dilihat juga pada laporan keuangannya, di mana tahun 2017, 2019, dan tahun 2020 perusahaan mengalami penurunan laba serta penjualan yang menurun. Namun, jika merujuk pada nilai standar industri profit margin, masih tergolong sangat baik, di mana persentase rata-ratanya itu di atas standar industri net profit margin. Yang kedua, kinerja keuangan CV Kasan Furniture
selama tahun 2017-2020 berdasarkan return on asset pada 2 tahun terakhir dinilai sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata selama 4 tahun, yaitu 23,04%, di mana masih berada jauh di bawah standar industri return on asset yaitu sebesar 30%. Yang ketiga, kinerja keuangan CVK Furniture selama tahun 2017 sampai tahun 2020. Berdasarkan return on equity pada 2 tahun terakhir dinilai sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan rata-rata return on equity selama 4 tahun terakhir, yaitu 23,69%, di mana masih jauh berada di bawah standar industri return on equity, yaitu sebesar 40%. Lalu sarannya, berdasarkan hasil penelitian, maka penulis ini terdapat saran-saran sebagai berikut, yaitu ada untuk bagi perusahaan. Sebaiknya perusahaan ini meningkatkan volume pendapatan jasa dengan skala besar yang akan berimbas pada peningkatan laba perusahaan juga, karena dengan meningkatkan penjualan disertai dengan menekan biaya akan meningkatkan profitabilitas. Selain itu juga perusahaan ini sebaiknya menggunakan dan mengelola keseluruhan aktifanya itu secara efisien agar kedepannya perusahaan mampu menghasilkan penjualan dan juga laba yang tinggi, serta mengelola modal secara efektif dan dapat konsisten dalam usaha-usaha pemasarannya untuk meningkatkan penjual dan memperluas pangsa pasar. Saran bagi penulis. Pada penelitian ini, penulis seharusnya mengolah data dan informasi yang ada dengan lebih rinci sehingga bisa dapat hasil yang lebih akurat dan juga jelas. Lalu bagi pihak lain, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengukur rasio profitabilitas bukan hanya net profit margin, return on asset, dan return on equity, tetapi dengan menggunakan rasio lainnya dan lebih baik lagi dengan menambahkan variabel lain seperti rasio aktivitas, solvabilitas, dan likuiditas pada suatu perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pantas atau tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.